dari daerah Kediri, Jawa Timur bersama Rani Patricia bersama komunitas pecinta reptil. Sebagai salah satu reptil predator, keberadaan king cobra dekat pemukiman warga tentu tidak bisa dianggap sepele. Mengingat king cobra menjadi salah satu ular dengan racun bisa paling mematikan. King cobra sendiri, mereka punya penangkal ya dalamnya. Kita yang mau kita rescue adalah king cobra, rajanya ular. Ini memang nggak di pemukiman warga, tapi ini masih jalan umum yang rutin dilewatin warga kalau mereka mau menambang pasir atau menambang batu. Nah, biasa nemunya di mana, Mas Nata? Biasanya sekitar pohon bambu, dia bikin sarang. Oke, berarti di daerah sana. Iya. Sip, ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain semak belukar di hutan, king cobra juga menyukai habitat lain seperti sawah dan kebun. Reptil satu ini terkadang juga ditemukan di rumah-rumah warga, terutama yang lokasinya lembah. Karena kita udah dapat laporan, berarti kita udah tahu nih teritorinya di mana. Biasanya jarak teritorinya berapa, Mas? Sekitar 100 meteran lah. Berarti kita nyarinya di jarak 100 meter, dia nggak bakal keluar dari situ ya? Iya. Nah, itu mayoritas ketemunya lebih besar. Di alam liar, king cobra biasa ditemui di serasah yang menumpuk di tanah. Kehadiran ular ini juga dapat diduga dari keberadaan pohon bambu. Reptil berbisa ini menjadikan bambu sebagai tempat yang ideal untuk bersembunyi. Sifat batang bambu yang dapat menyimpan suhu udara lingkungan sekitar membuat king cobra bisa bersarang hingga bertelur di tempat ini. Mengingat binatang ini terkenal agresif dan sangat sensitif terhadap gerakan, maka harus waspada di setiap langkah. Kita ini kan memang sudah ada di teritorinya king cobra. Jadi sebenarnya saya agak deg-degan. Takutnya lagi pas nyari nginjek gitu tumpukan daun terus ada ularnya, itu mungkin nggak, Mas? Ya mungkin. Berarti kita mesti Ya, kotak-kotak dulu, kotak dulu. pakai alat. Nah, jadi dia mesti hati-hati sekali dalam melangkah. King cobra terkenal dengan gerakannya yang gesit. Meski ular ini tak memiliki indera pendengaran, namun ia dapat mendeteksi keadaan sekitar dari indera perasa getaran pada tubuhnya. Saat menyadari kehadiran manusia, binatang melata ini akan dengan cepat berpindah tempat. Mana? Itu. Iya. Nah, jaga ini jarak. sarangnya king cobra harus jaga jarak. Jadi dia itu tumpukan daun-daun kering ya, Mas Nanta? Ya, takutnya ada dia jaga telur. Udah ada ya, Mas Nanta? Kosong ya? Kosong. Sip. Ini karena memang king cobranya lagi nggak bertelur, jadi kalau saat-saat seperti ini siang-siang dia jarang ada di sarangnya. Tapi masih ada di teritorinya? Iya. Masih. Berarti kemungkinan besar dia masih ada di sekitar sini. Ayo, tolong. Di mana? Di mana? Aduh. Ih. King cobra ini sangat sensitif dengan gerakan tuh atau getaran. Jadi kita nggak boleh ngelakuin gerakan yang terlalu mendadak. Kalau nggak dia langsung nyerang. Berbeda dengan jenis ular lainnya, king cobra memiliki kecerdasan dalam merespon kondisi sekitarnya. Ia tidak hanya menyerang mengandalkan naluri, namun juga mampu mengatur strategi untuk menghadapi ancaman atau mangsa yang dihadapinya. Saat merasa terancam, ia berada dalam posisi waspada, menegakkan bagian belakang kepalanya hingga berbentuk menyerupai sendok. Untuk mendeteksi sebuah ancaman maupun mangsanya, ular ini menggunakan lidahnya yang bercabang untuk membaui.
Yang langsung saya sadar waktu berhadapan langsung sama king cobra ini adalah fokusnya dia sama suaranya. Suaranya itu mirip kayak suara angin. Jadi kayak gitu. Bisa king cobra sangat berbahaya karena bersifat neurotoksin, mampu melumpuhkan syaraf-syaraf korbannya. Tak hanya itu, bisa kobra juga termasuk hemotoksin, menghancurkan sel darah merah yang berakibat pendarahan internal. Jika penanganannya tidak tepat, maka bagian yang terkena bisa harus diamputasi. Nah ini kita bisa lihat taringnya nih, 1, 2, dan sekarang dia lagi ngeluarin bisa warnanya kekuningan ya. Hati-hati banget ini king cobra, kalau sekali gigit dia bisa membunuh mangsanya dalam waktu 5 menit efeknya. Sesuai namanya, Ophiopagus hana, yaitu pemakan ular. King cobra merupakan binatang yang ditakuti, tidak hanya oleh manusia tapi juga binatang lainnya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh orang yang akan berkegiatan di hutan. Kulit king cobra yang telah lepas dipercaya dapat menjauhkan manusia dari gangguan binatang buas lain. Petualangan Jodie Lee Warwick bersama satwa predator masih berlanjut. Kali ini harus menghadapi linsang, predator yang kerap memangsa ikan-ikan dalam kolam warga Karanganyar, Jawa Tengah. Beralihnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan membuat masyarakat sering terlibat konflik dengan satwa-satwa liar. Beberapa satwa bahkan dengan sangat berani menyatroni wilayah pemukiman warga untuk mendapat makanan. Jaga nih mas. Terus jaga nih. Tegatono. Saya baru dapat laporan dari warga kalau semalam itu ikan di 2 kolam milik warga itu habis dimakan salah satu predator yang ada di sini. Satwa liar buruan kami kali ini memang tidak berukuran besar, tapi sangat lincah dalam bergerak dan melarikan diri. Awas mas, ternyata lincah banget. Gerakannya tuh cepet, tadi udah sempat ketangkep tapi lepas lagi. Dan kita sebenarnya bisa aja nangkep pakai tangan, tapi kan dia buas banget ya. Mana? Memiliki nama populer berang-berang, predator satu ini sangat menyukai daging ikan sebagai makan utamanya. Wih! Lebatnya semak-semak di lokasi perburuan semakin menambah tantangan kami kali ini. Dengan ukurannya yang kecil, linsang dengan mudah menerobos dan bersembunyi di balik rerumunan semak. Penglihatan, kecepatan, dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan perburuan kali ini. Awas tutup dari sana mas. Tali. Akhirnya kita bisa nangkep ini nih, namanya linsang. Ini biasanya dia itu bergerombol, jadi kalau cari makan dia sama teman-temannya. Tapi kalau cuma ada satu gini, biasanya ini mata-mata. Jadi dia ngelihat ketersediaan pakannya di sini ada apa enggak. Kalau ada, dia balik lagi ke hutan buat manggil teman-temannya. Terus datang tuh segerombolan. Mamalia yang hidup berkelompok ini sebenarnya merupakan binatang nokturnal atau aktif bergerak di malam hari. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 20 sampai 30 ekor. Ini memang dia turun gitu karena di atas sudah makanannya udah habis ya mas? Iya mbak. Mungkin ya sungainya udah tercemar. Tercemar, Ya, gitu. Ikan. Karena memang makanan kesukaan linsang ini ikan. Dia tuh bisa mencium bau ikan ya. Meski sebagian masyarakat sudah menganggapnya sebagai hama kolam, tapi keberadaan mereka menjaga keseimbangan ekosistem hutan tetap harus dijaga. Nah ini linsangnya kita tangkep,
kita bawa bukan mau kita pelihara, tapi kita mau pindahkan ke habitat aslinya. Kita mau rilis ke sana biar dia bisa hidup di habitat aslinya, bukan di pemukiman warga. Kita tidak serta-merta bisa menyalahkan aksi gerombolan linsang jika habitat asli mereka tidak terusik. Dalam hal pelepas liaran atau relokasi satwa ke habitat aslinya, kita tidak boleh sembarangan memilih tempat. Harus dipastikan lokasi baru berada jauh dari jangkauan warga dan masih memiliki potensi sumber pakan alami satwa yang kita lepas. Saya sudah sampai di lokasi yang jauh dari pemukiman warga dan kita akan melepas liarkan linsang, dan lokasinya itu di hutan, terus harus ada sungai karena dia makannya ikan, jadi supaya dia kalau mau makan bisa langsung ke sungai. Ketersediaan pakan alami akan membuat linsang ini lebih efektif berburu di alam. Meski bakal terpisah dari kelompok utamanya, tapi mereka akan lebih aman karena sudah tidak terancam oleh perburuan. Kita lepasin ya Mas ya. Sekarang dia udah di alamnya, biarkan dia bebas di alamnya, biarkan dia berkembang biak dan ketemu teman-temannya di sini. Karnivora satu ini memang tak bisa pisah jauh dari sumber air, karena disitulah dia bisa menemukan sumber makanan. Secara alami, linsang juga akan membuat sarang yang letaknya tak jauh dari tempat dia biasa berburu.